Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Ini tentang harta amanah. Harta amanah itu nggak bisa untuk sembarangan. Jangankan kali Pak Rois saja yang hak warisnya nggak bisa untuk sembarangan. Pak Rois waktu di laut, kerja di laut, Pak Rois dikeroyok manusia Dajjal dan iblis ini. Kedua orang tua Pak Rois yang di Kayangan itu turun sama Pak Rois. Pak Rois nggak mau keluarga yang di Kayangan itu ikut campur urusan Pak Rois di alam nyata ini. Kalau kalian mau bagi-bagi dana amanah sesuai kitab-kitabmu, kitab hadis itu, kitab Al-Quran, silahkan kalau mampu. Karena itu harta amanah itu suatu saat anda akan untuk mendirikan pajajaran baru. Nggak bisa di kehidupan yang sekarang, di kehidupan Pak Rois sama Bunda MC Maya Karya berikutnya. Tapi sekarang ini sanggup memusnahkan iblis itu dari Ibu Pertiwi baru dan amanah sudah dikasihkan, karena iblis dia di dalam tubuh manusia. Kalau Satrio Penyingit itu bisa baca pikiran, itu berarti iblis. Imam Mahdi bisa baca pikiran, berarti juga iblis. Tapi kalau Satrio Penyingit bisa membaca alam semesta, bahasa tubuh, itu baru bisa. Dari gaya bicaranya ini bisa dibaca, itu namanya baca alam semesta. Gerak-gerik tingkah laku perilaku manusia ini tadi bisa dibaca. Jadi kalian nanti bisa kena jebak. Makanya dibilang sama satu agama Muslim yang sekarang ini sangat berbahaya, sangat membahayakan umat manusia. Karena iblis itu menyesatkan umat manusia ini tadi dari agama Muslim itu tadi. Lihat ratunya aja sampai keprosot sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan aja Bunda MC doa biar cepat sadar. Dan iblis-iblis yang di sekitarnya Bunda Maya Karya itu, yang bersama Bunda Maya Karya, cepat dibinasakan sama Allah. Karena kita hanya bisa menghadap sama Allah. Pak Rois hanya juga bisa menghadap sama Allah. Cara menghadapnya Pak Rois harus zikir 24 jam. Walaupun Pak Rois sambil kerja kayak gini ya terus zikir bismillah. Pertama kali Pak Rois menghadap sama Allah itu untuk menghancurkan alat vital kaum laki-laki makhluk semua penyakit dajjal, segala penyangga istriku, Winati, si cabang dindaku MC Maya Karya maupun si cabang Siti Rahayu, baik lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya segala minta dibinasakan sama Allah. Tapi harus zikir. Kalau hanya berdoa aja nggak nyampe, berarti doa itu kepalanya, zikir itu badannya.
lawan kita makhluk halus iblis atau dajjal, kan nggak nampak tapi nyata adanya. Makanya orang digigit semut itu mati. Iblis atau dajjal ini sangat takut sama agama Islam ini tadi. Agama Islam yang berpedoman Trisulawedani, karena ini menyatu sama sedulur papat 5 pancak 6 marga 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 10 surat. Ini menyatu sama itu. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisulaweda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berarti kan umat manusia pengikut Satria Bhinneka itu harus mendirikan agama Islam yang berpedoman Trisulaweda. Trisulaweda ini doa, duduknya doa, kitabnya alam semesta. Kayak gitu. Yang namanya Rasulullah itu permintaan kita sama Allah kita. Ketemu sama Rasul. Yang Nabi, yang namanya Nabi itu hari lahir, mulut kita melahirkan ucapan dari hati. Jadi yang disebut Nabi Muhammad ini tadi banyak. Bisa dari situ, bisa dari mana-mana. Nanti diwadarin semua. Sekarang kita berusaha menolong ratunya dulu ya. Pak Rois menolong ratu-ratu Pak Rois dulu yang dikeroyok dajjal atau iblis itu tadi. Mari kita bumi hanguskan laki-laki dajjal dulu yang sangat membahayakan umat manusia. Kalau yang perempuan gampang. Singkirkan dulu kejoliman, kejahatan ini, kemaksiatan ini ya. Biar negeri ini nggak ada lagi wanita tahta harta, biar nggak ada orang sombong lagi. Karena kita menghadap sama Allah itu tadi yang contohkan Pak Ares menurunkan kayak penghancur aral kita ini, penangkalnya itu hanya mandi tobat-tobatan nasuha, mandi bunga 3 macam itu tadi. Jadi gaib yang kita buat itu nanti kita balikkan lagi ke alam, ke kerajaan langit. Makanya tanggung jawab Satria Bhinneka Muhammad Rasul, tanggung jawabnya Satria Bhinneka itu nanti sangat-sangat besar. Enggak semudah balikkan telapak tangan, enggak seperti yang kalian bayangkan. Karena yang dilihat sama Pak Ares itu enggak juga bisa tertolong. Orang-orang luar negeri itu insya Allah enggak bisa tertolong lagi. Kenapa kok seperti itu? Siapa yang bisa nangkal bom nuklir yang udah dibuat? Takkan mereka. Itu otak-otak pertamanya ya dajjal atau iblis yang menyusup ke dalam tubuh umat manusia ini tadi. Itu namanya bom bunuh diri. Pak Ares nyiptakan bom pemusnah laki-laki dajjal ini ya, zikir itu juga bom. Di Pekanbaru ini laki-laki dajjal udah satu persatu udah mulai kurang, udah mulai habis di sekitar Pak Ares ini. Jadi harta amanah itu Pak Ros nggak perlu kepo, nggak perlu sibuk, nggak perlu apa, nanti suatu saat juga akan diberikan sendiri sama yang dititipi. Makanya saya Pak Ros dulu 3 tahun yang lalu disuruh jumpai kalian, Pak Ros nggak mau. Mas Pak Ros nggak mau berantem, Pak Ros nggak mau berdebat. Kalau mau dipimpin musnahkan kejoliman, kejahatan, kunci semua kemaluan-kemaluan pelacur-pelacur itu, janda-janda itu.
nanti kalau udah kita kunci sama-sama baru kalah bendu itu akan winner. Ya. Sudah dulu ya. Karena Pak Roy juga masih banyak kerjaan. Selain bekerja untuk kehidupan Pak Roy juga bekerja terus bertarung musnahkan gejala apa Dajjal ini tadi. Makanya istri Pak Roy itu untuk umpan. Dan Pak Roy sudah bilang Dajjal itu bisa menyusup ke dalam tubuh manusia, bisa berubah jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha. Ini Dajjal itu. Bersama dukun-dukun mereka, orang-orang yang suka cari dukun, cari kiai itu ke situ semua larinya nanti. Dan kelicikan orang ini nanti suaminya, istrinya dibawa kabur, nanti suaminya nyari dukun, dimasukkan Dajjal ke dalam tubuh manusia. Astagfirullahaladzim, Pak Roy nggak bisa bayar.